Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berhormat ini Bapak Kiai Gus Kiai Ahmad Izzuddin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berwajah akhir Pak Kiai semuanya. Mohon izin maaf Pak Kiai semuanya. Saya yang dalam ini bukan berarti yang lebih tahu. Nanti kita share pengalaman kaitannya dengan penyembelihan. Baik, nanti jadi Pak Kiai ini sebenarnya kemarin kita diskusi sama bagian besar provinsi itu sebenarnya Pak Kiai yang diutus ini nanti bisa menularkan ilmunya lagi. Jadi nanti polanya bisa jadi Pak Kiai ini nanti di kota kabupaten nanti akan difasilitasi sama besar kota kabupaten. Nanti Pak Kiai yang ikut pelatihan hari ini nanti bisa menjadi narasumber, gitu ya, narasumber untuk pelatihan juleha. Harapannya nanti juleha-juleha yang ada di kota kabupaten itu akan merata. Desainnya kemarin kebetulan kami terus Bu Diana juga ikut hadir dalam rapat diskusi juleha yang dilakukan hari ini. Baik, para kiai, ini kami sedikit memaparkan ya kaitannya dengan SKKI. Jadi nanti profesi juru sembelih halal itu sudah ada namanya SKKI-nya atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nanti yang sudah punya namanya uji kompetensi juru ini nanti banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kemarin ada pertanyaan sebenarnya, bagaimana kalau misalnya yang hari ini dapat sertifikat pelatihan jihad, dia tidak masalah, itu diakui. Nanti itu sebagai penguat kalau misalnya para kiai ada fasilitas sertifikasi halal. Jadi penguat bahwa kalau jenengan yang membeli itu sudah benar-benar ahli, kaitannya dengan sertifikat juru sembelih ini. Kalau hari ini namanya sertifikat pelatihan juru sembelih atau sertifikat bimtek juru sembelih. Kalau yang saya sampaikan ini namanya sertifikat profesi. Jadi sudah menjadi profesi yang di situ dibutuhkan oleh negara. Jadi kalau misalnya dengan punya sertifikat profesi yang dari BNSP yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, itu bisa dibuat pelamar kerja dimanapun dan itu bisa potensi di luar negeri. Bahkan kemarin informasinya kita pernah melakukan uji kompetensi juleha itu dari BPJPH, dari Kementerian Ketenagakerjaan setiap tahun itu butuh sekitar 250 juru sembelih yang akan dilarikan ke Australia. Cuma ini namanya sertifikat profesi. Jadi tahapannya dengan ikut pelatihan ini, setelah ikut pelatihan ini ada namanya ujian kompetensi. Apalagi kemarin yang hari kemarin ada ini ya, sudah ada instruktur juru sembelih ya, yang kaitannya misalnya bagaimana cara memasak pisau, bagaimana cara memilih pisau, bagaimana cara merobohkan sapi, bagaimana cara penyembelihan yang sesuai syar'i. Ini saya ingin memaparkan kaitannya dengan SKKI-nya ya. Jadi SKKI ini ada 12 poin. Nanti kalau misalnya orang kiai ujiannya juga bermulut-mulut ya, biasanya ujiannya lebih ke benar nggak sih Pak Kiai ini benar-benar orang yang ahli, orang-orang yang ahli. Kalau benar-benar orang ahli ya nanti asesor, namanya asesor ya, itu akan bisa melihat oh ini sudah biasa dibeli ini nggak ada masalah pasti matang. Tapi kalau baru mulai nyembeli, baru ikut pelatihan juru sembelih, baru mulai nyembeli pasti akan ketahuan. Makanya nanti untuk SKKI ini biasanya ada ujiannya sekitar 3 juta atau 4 juta kaitannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ya. Ini untuk ininya ya, kriterianya ya. Yang pertama melakukan ibadah wajib, ini sudah tidak ada masalah. Soalnya kenapa ada uji kompetensi melakukan ibadah wajib? Masalahnya juru sembelih yang di perusahaan itu kadang ibadah wajibnya teledor. Coba misalnya kalau yang di perusahaan-perusahaan yang nyembelihnya sekitar jam 3 sampai jam 6 pagi, itu kadang kelewatan untuk sholat subuhnya. Makanya ini di Kementerian
Dirikan, Pak, rukun sholat dengan tahu nggak gitu? Pasti ditanyain. Rukun sholat apa aja? Oh Pak, bisa. Kalau kaya-kaya sudah nggak ada masalah kan? Nah, kemudian syahadat itu bagaimana Pak? Syahadat itu yang bagaimana sih? Gitu, biasanya ditanyakan. Kemudian misalnya sholat wajib. Kompetensi pertama ya, biasanya melaksanakan ibadah wajib, melakukan persyaratan syariat Islam. Jadi misalnya rukun Islam itu ada 5, apa aja? Yang sering ditanyakan itu biasanya yang haji. Pak, rukun haji ada berapa Pak? Gitu biasanya. Oh, pengetahuan untuk kaitannya dengan haji bagaimana? Oh, saya nggak tahu Pak. Itu udah poin minus biasanya. Oh, saya nggak tahu Pak haji rukunnya apa. Kalau kaya-kaya, kalau biasanya santri gitu gak ada masalah gitu. Cuma kalau orang-orang juga di perusahaan-perusahaan itu pasti padukan dikenakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan terlupa. Kemudian misalnya hewan yang disembelih itu hewan yang bagaimana? Hewan yang disembelih itu hewan yang bagaimana? Biasanya kalau yang untuk definisinya ini cuma disyaratkan aja hewan yang bisa disembelih itu ruminansia atau tugas yang boleh dimakan. Ruminansia itu banyak ya, kambing, kerbau, sapi, kuda, kalau ada yang kuda ya. Ya itu. Kemudian tugas juga banyak, termasuk biasanya ditanyakan, Pak boleh nggak kalau saya membeli barang? Ya boleh, dia kan tugas. Oke, Pak boleh nggak burung kakak tua misalnya? Oh nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Kan itu juga hampir kayak unggas gitu. Oh karena dia bertani Pak, karena dia punya hutan Pak. Biasanya gitu. Kemudian di sini standar hewan lagi, yang boleh disembelih itu hewan yang bagaimana gitu. Oh hewan yang memenuhi standar kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Ya dalam hal ini biasanya siapa? Biasanya dinas peternakan kesehatan hewan. Makanya nanti kalau misalnya bapak-bapak atau Pak Yai nanti melihat, biasanya ada namanya SKKH kalau di RPH ya, surat keterangan kesehatan hewan. Bahkan di perusahaan-perusahaan sudah ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian cukup umur sehat dan tidak cacat. Ini menjadi ini ya standarnya untuk kalau kita misalnya mau divaksin. Kemudian standar untuk penyembelih dan alat penyembelihannya. Oh penyembelih itu yang bagaimana sih yang boleh menyembelih gitu? Oh harus beragama Islam dan akil balik, minimal umur 18 tahun. Akil balik harus beragama Islam. Kemudian pertanyaan gini, kalau ibu nyembelih asal buat kamu gitu? Ya tidak masalah gitu. Kami sering tahu ya di perusahaan masih perusahaan kecil gitu, biasanya nyembelih 50, 100 gitu. Dia yang dipekerjakan itu juru sembelihnya itu juru sembelih perempuan. Dan alhamdulillah saat di audit itu tidak ada masalah. Dia baca basmalah dan dia lebih ahli daripada yang berbuti laki-laki misalnya. Itu lebih ahli daripada yang laki-laki. Bu, yang kalau nyembelih kamu sedih awas gitu. Pak, biasanya saya mausnya Bismillah. Bismillah mohon, nggih. Oh, ada Bismillahirrahmanirrahim Pak. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tidak masalah. Yang terputus nama mohon Bu biasanya. Oh, yang terputus 3 saluran. Saluran 3 itu nama mohon biasanya gitu ya. Kita tanya. Oh, saluran pernafasan, saluran makan sama pembuluh darah. Oh, tidak masalah. Kemudian kita cek untuk proses penyembelihannya. Ya tidak masalah. Kalau ibu-ibu tegel, kenapa sekarang tabunya? Kenapa ibu-ibu sekarang gak boleh nyembelih? Kadang menjadi tabu, nonton gitu. Terus higunan orang-orang Pantura, higu. Wah itu orang Pantura, higu itu atas gitu. Higu itu kayak apa ya? Jijik atau gak tegelan biasanya. Kalau ibu kan kadang seperti itu. Tapi ada di perusahaan-perusahaan yang punya sertifikat halal, ada juru sembelihnya ibu-ibu semua. Dan itu udah berlaku 10 tahun, 15 tahun dia menyembelih. Dia tidak masalah. Kemudian alat penyembelih ini ya, ini harus tajam. Jadi kemarin kan sudah disampaikan alat sembelih biasa pakai pisaunya pakai pisau segini, atau pisau yang lain gitu. Nanti pemilihannya bagaimana? Ini biasanya akan ditanya. Kemudian yang terpenting
tidak dari buku, taring maupun peluru. Itu yang jadi ini intinya ya. Jadi harus tajam dan tidak ada masalah. Kemudian ditanyakan lagi salah satu penyembelihan. Salah satunya bagaimana? Ini kayaknya ada masalah ya. Kode etik penyembelihan bagaimana? Kemudian hal yang makruh saat menyembelih gitu. Saya makruh itu apa sih gitu saat menyembelih? Oh sampai lehernya terputus misalnya. Oh biasanya ini pisaunya gak landep atau pisaunya gak tajam dari hal yang makruh gitu. Tapi banyak ya hal yang makruh. Kalau menghadap kiblat makruh bukan? Gak menghadap kiblat, beda masalah, gak makruh. Soalnya itu kesalahan mawar gitu. Jadi biasanya kalau teknisnya kadang kan ada saat Idul Kurban, sok-sok sapinya sampun di bawah di situ gitu ya. Kalau misalnya mau dibawa ke area tempat nyembelih jadi masalah dan menghadap kiblat menjadi masalah, ya nggak menghadap kiblat itu masalah. Ya. Kemudian ini lagi ya. Ini yang saya kita lanjut ya. Kemudian ini potensi yang selanjutnya menerapkan K3 kesehatan keselamatan kerja. Sering Pak biasanya kalau juru sembelih, apalagi juru sembelih yang menasiang ya, kalau dia nggak pakai APD itu akan rawan namanya kecelakaan atau kecelakaan kerja. Makanya ada penerapan di situ harus menerapkan K3. Dia pakai APD misalnya pakai helm biasanya kalau di KPH. Fungsinya apa helm itu? Biasanya untuk juru sembelih biar nggak kena benturan dari atas. Harus pakai sepatu boot, apalagi kalau jenengan kemarin pas di RPH ya, misalnya licin bisa kepleset misalnya dia bawa pisau, itu jadi masalah. Ya, ini ada namanya jaminan berkelanjutan keselamatan kesehatan kerja. Kemudian ini ya, ini saya singkat-singkat ngomong ya. Kemudian di JWH itu, misalnya Pak Yai ini jadi juru sembelih harus sakit mengkomunikasikan dengan bagian terkait. Misalnya dia juru sembelih, butuhnya apa misalnya sama misalnya tukang pelet misalnya, tukang pelet misalnya harus dengan teliti, harus dengan teliti setelah sapi ini benar mati, harus komunikasinya harus efektif. Oh misalnya ternyata ada kecelakaan misalnya bagaimana ininya? Oh pakai bahasa verbal misalnya, oh pakai bahasa isyarat atau bahasa apa? Soalnya di RPH atau di RPA biasanya bising, ya biasanya bising dan makanya pakai bahasa verbal maupun non verbal bisa digunakan untuk mengantisipasi. Kemudian ini komunikasi ya. Kemudian yang nggak kalah penting ya, ini biasanya kalau yang seperti ini kita sampaikan ke pelaku langsung ya, ke pelaku langsung. Ini harus menerapkan bidik sanitasi dan kesejahteraan hewan ini. Jadi ini yang bidik sanitasi misalnya ya, bagaimana penanganan limbahnya, darahnya ini ngalirnya kemana, kemudian kalau misalnya ada bangkai bagaimana penanganannya, kemudian ada ayam mati di mana, oh Pak dibawa pakan lele gitu. Benar dipakai pakan lele. Makanya kalau di kami saat kita ngambil itu harus dipastikan kalau misalnya ada yang ngambil untuk pakan lele harus ada MOU dua belah pihak. MOU dua belah pihak yang menyatakan bahwa benar-benar hanya untuk pakan lele. Kemudian ada SOP lagi, sebelum dibawa oleh pengepul harus dicacah dulu. Harus cacah ayamnya atau cacah ininya ya. Kemudian kalau yang di RPH biasanya kan kayak daging, bukan daging yang aktif ya, misalnya ada hati yang kena cacing gitu. Itu harus penanganannya bagaimana? Oh mau harus dibakar atau harus dipendem atau dikubur misalnya. Mana bukti pembakarannya sampai segitunya Pak untuk ini. Makanya tadi ada pertanyaan yang dari Cilacap itu, bagaimana memastikan bahwa yang RPH itu benar-benar orang yang kita audit. Jadi saat kita audit, kita harus bisa memastikan juru sembelihnya itu benar-benar juru sembelih yang didaftarkan oleh RPH. Itu yang kita akui. Kejadian banyak Pak, udah punya sertifikat halal, tiba-tiba ada juru sembelih keluar, tiba-tiba nyembelih. Itu tidak kita akui. Kalau misalnya ada komplain atau apa, ya pasti akan yang dipermasalahkan RPH-nya, karena dia sudah menerapkan sistem jaminan halalnya. Sistem
sistemnya sudah dibuat nih, sudah kita cek, tidak ada masalah. Oh ini daftar jumlah cuma ABC, tiba-tiba 6 bulan 1 tahun yang datang ada laporan masyarakat, Pak ini ada jumlah yang di luar 3 itu Pak misalnya, ya nanti kita bisa sidang. Kalau ketahuan kita cabut sertifikatnya, seperti itu. Termasuk misalnya saat membeli tadi ya, teknik membeli ya, teknik membeli itu harus sekali sentuhan. Sekali sentuhan itu artinya peso ini harus masih megang di leher sampai dia benar-benar ada evaluasi, benar terputus atau enggak. Kalau sudah diangkat, itu sudah nggak boleh ada gerakan lagi. Kalau misalnya diulangi lagi, itu jatuhnya 2 kali penyembelihan. Itu walaupun terputus 3 salurannya, nggak diakui, di jatuhnya haram, jatuhnya haram. Gitu. Walaupun teknik penyembelihnya masuk di leher, ya, di kanan kiri misalnya ya, boleh masuk. Itu sekali sentuhan. Tapi nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Jadi misalnya 1, 2 lagi sampai leher terputus, itu jadi masalah nanti. Masalahnya yang pro tadi, walaupun tidak sampai haram gitu. Paham ya? Jadi kalau penyembelihan itu harus sekali sentuhan. Biasanya itu kompetensi di jurus beli. Kalau jurus beli kan sudah ahli, dia sudah tahu ininya, misalnya rahangnya. Di sini ada namanya laring. Dia kalau misalnya untuk sapi itu sekitar 5 jari dari laringnya. Kalau 5 jari dari laringnya, dia bisa terputus sempurna. Pak, masalahnya biasanya nggak terputus sempurna, bisa ke atas atau bisa ke bawah. Itu jadi berpengaruh nanti. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau terlalu atas bisa jadi kultumnya nggak kepenges, kepotong. Kultumnya nggak kepotong, malah kena lidahnya. Itu jatuhnya masalah nanti. Kalau misalnya terlalu atas, nanti yang kepotong itu lidahnya, bukan kultumnya. Kalau nggak kepotong kultumnya, jadi masalah. Di Pak Yai nggak mau. Kalau yang kepotong cuma lidahnya, ini di ayam ya. Kalau di lidahnya aja, itu bisa jadi dua-duanya saluran yang nempel ini, saluran makan sama saluran pernafasan itu berputus semuanya. Jadi masalah. Kemudian ada biasanya terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah, biasanya ada saluran makan yang enggak terputus. Makanya kalau di kami ada bahasa terputus sama terpotong. Bahasa terputus sama terpotong. Terputus itu ya matel, semuanya enggak ada nempel sama sekali dan terputus. Kalau terpotong, ya, kalau terpotong itu sudah kepotong tapi nggak terputus. Jadi masih ada. Kalau misalnya kita ada benang atau ada rafiat gitu, yang terpotong kan sudah terpotong tuh, tapi betul terputus karena masih ada yang nempel sedikit. Itu kalau di payai masih mau. Tapi kalau nggak terpotong sama sekali itu nggak boleh. Ya, itu nanti mungkin jadi edukasi juga ya di kota kabupaten masing-masing. Kemudian ini kaitannya dengan yang perserawan. Jadi kalau di perserawan itu ada 5 prinsip ya. Biasanya 5 prinsipnya itu bebas dari rasa lapar. Biasanya kalau Pak kenapa sih kalau misalnya mau nyembeli sapi kok dipasarkan? Itu ini di sisi kesehatan di perserawannya mengharuskan seperti itu kalau mau di. Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh kehausan gitu. Gak boleh kehausan, bebas dari rasa lapar dan haus misalnya, bebas dari rasa tidak nyaman misalnya. Oh, misalnya antara sapi lemosin sama sapi apa misalnya jadi masalah ya harus dibedakan. Kemudian ada bebas dari rasa sakit, luka, penyakit ya, itu harus hati-hati. Biasanya saat karantina atau saat istirahat gitu ya. Makanya di kami kalau mau sembelih ada SOP-nya berapa lama istirahatnya sebelum disembelih. Gak boleh datang ayam langsung disembelih itu gak boleh. Harus ada jeda waktu istirahatnya berapa. Itu masuk di checklist kami biasanya. Waktu istirahatnya berapa, datangnya kapan gitu, disembelihnya kapan, pasti akan kelihatan. Kemudian bebas dari rasa takut ya, tertekan misalnya. Kemudian bebas untuk mengekspresikan berapa alamiahnya. Makanya biasanya kalau di pasar-pasar itu jadi masalah ya. Pada
Kadang ayam itu dicengkirin pakai apa? Sayapnya itu betul asal sebenarnya. Jadi masalah itu nggak berperi kehewanan biasanya. Kemudian kalau di sapi, yaitu harus ini ya, misalnya satu kotakan itu cukup satu sapi, nggak boleh lebih dari satu sapi. Ukurannya ada berapa yang lebih dekat biasanya di sisi dinas kesehatan. Kemudian ini urusan lainnya ya, kaitannya dengan menyimpan peralatan penyembelihan. Ini kaitannya masih untuk juru sulit memilih pisau bagaimana gitu ya. Kemudian ketika kerjanya memasak pisau, cara memasaknya pun juga ada tekniknya Pak. Tekniknya pakai teknik 8 atau teknik cuma gosok kanan kiri atau gosok atas bawah. Ternyata itu juru sembelih itu ilmunya banyak, bukan yang selama ini maksudnya coba aja gitu ya. Nah, ini kemudian ini saya masuk langsung ke teknik penyembelihan ya. Jadi teknik penyembelihan itu kalau yang diruminasi ya, yang untuk amannya biasanya teknik tarik untuk aman. Selama ini ya, jadi surveinya biasanya untuk sulit yang teknik tarik itu lebih dominan dan resiko untuk kecelakaannya relatif lebih kecil daripada yang dorong. Kalau dorong itu biasanya di sini di pergelangan tangan kita itu kalau misalnya nggak kuat menahan beban itu akan kerucut atau misalnya akan terpental. Kalau yang terpental seperti itu nanti di penyembelihannya ya jadi masalah. Kemudian kasusnya seperti ini, orang kiai. Kalau misalnya penyembelihan ruminansia sapi, ternyata saat nyembelih itu pisaunya istilahnya seret, maksudnya dan terganjal. Apa gitu? Betul sakit ditarik juga, apa ditarik menghadap, itu solusinya gimana? Biasanya pisaunya itu kayak terganjal betul. Padahal kalau misalnya ngambil pisau lain itu jadi masalah lain. Biasanya untuk ininya untuk antisipasi kalau yang seperti itu. Ditarik pelan. Tarik pelan betul sakit Pak. Tarik pelan betul sakit, ditarik betul sakit, di ngisornya betul sakit. Itu biasanya untuk ininya untuk solusinya. Solusinya mungkin ininya didangake. Nanti kalau sudah didangake, ini pisaunya akan lancar. Karena biasanya akan nyumbat dari sini, perangkap cepet, ya cepet. Nah, itu jadi masalah. Itu kan hal-hal kasuistik ya, yang kadang kita ini caranya ya gitu. Itu jadi masalah. Jadi harus seperti itu. Kalau ini termasuk hati-hati ya kaitannya dengan juru sembelih yang saat korban. Jangan sampai ngambil dari RPH. Kita sudah percaya nih orang RPH yang datang. Ternyata ini kejadian kemarin tuh Lebaran kemarin. Ternyata yang datang itu pangklet. Jadi suruh pembeli itu ngomong kayak gaji kan jadi masalah. Kemudian pisaunya juga harus benar-benar tajam, itu harus dipastikan. Karena nggak ada keleren ya kaitannya dengan pisau ini. Karena pisau ini yang akan menjadikan proses nyembelihnya ini ihsan. Jadi lebih ya keselamatan aja ya, kesejahteraan hewan ini. Ini banyak ya potensinya sampai 12 tapi banyak sekali. Jadi selanjutnya ini ada namanya memeriksa kelayakan proses penyembelihan ya. Ini yang mungkin saya tekankan ini Pak Yai. Biasanya sebelum pisau itu jenengan lepas atau misalnya kalau jenengan sudah punya feeling atau potensi benar-benar nyembelihnya udah gak ada masalah, itu langsung bisa dilepas. Tapi kalau misalnya jenengan masih ragu, itu pisau itu bisa ditempel dulu sebelum jenengan benar-benar yakin 3 selotnya itu terputus. Itu namanya tindakan koreksi biasanya ya kalau di koreksi. Evaluasi penyembelihan. Jadi tindakan memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Itu layak enggak saya nyembelih ini? Kemudian ada lagi di sini ya. Ini harus bisa memastikan mana yang hukum, mana yang mari, mana yang wajib. Harus bisa dipastikan. Kalau misalnya jenengan ini nyembelihnya terlalu di atas larut ini akan jadi masalah tadi. Bisa jadi kalau yang untuk ruminansia ya di atas larut ini
dia salah satu wadah gennya itu nggak terputus. Sah Pak, masih sah, tidak ada masalah. Cuman jadi masalahnya dia nggak cepat mati. Dia sapinya ini lebih lama matinya. Pak, sampai 15 menit atau 40 mati ya. Itu jadi masalah. Karena bisa jadi nyembelihnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Makanya tadi untuk pemilahan biasanya dengan kalau misalnya mau nyembelih itu diukur ya. Jadi dari mulai lahir atau dari mulai jakun itu 5 jari ya. Kalau biasa nyembelih insya Allah tidak bisa. Kemudian ini ya yang untuk biasanya kalau nyembelih yang terputus duluan itu saluran nafas pasti. Saluran nafas karena saluran nafas itu atau trachea itu lebih tebal, lebih kaku. Entah itu di ruminasi atau entah di kambing atau ya kambing ruminasi ya atau di unggas itu biasanya yang terputus duluan itu pasti tracheanya atau kulkumnya. Yang sering nggak terputus kalau di RPA atau RPU itu di mariknya, di saluran makannya. Karena saluran makan itu dia proses untuk ini ya tempat keluar masuknya makanannya di situ banyak lemaknya. Dia lebih lembek, lebih elastis. Kalau jenengan nyembelihnya nggak tenanan itu bisa jadi nggak terputus. Cuma terpotong biasanya seringnya. Apalagi kalau nyembelihnya cuma sering gitu. Bahkan kadang ada yang dicukil ya. Kalau dicukil nggak boleh. Jadi udah jadi produk gagal produksi harus di ayam biasanya ya pasar. Ini ya. Jadi ini kalau misalnya jangan nanti di sapi ini pasti akan terputus yang di terakhirnya atau yang di biru ini di bawahnya biasanya. Ada kan ini ya. Jadi ini ya. Ini untuk ini ya. Yang bawahnya atau ininya. Kanan kiri ini saluran darahnya ataupun darahnya ini untuk di sapi, kambing, nah ini kayak jadi memeriksa tayang proses penyembelihan. Kalau yang di samping kiri ini dia proses penyembelihannya tidak ada masalah, sudah terputus semuanya. Yang sering itu yang ini saluran untuk makannya. Kadang kita cek saluran makannya terputus, hanya terpotong. Pak boleh nggak? Ya kalau kita standarnya sebenarnya harus ini mengantisipasi kalau ada yang seperti ini masih dibolehkan. Tapi kalau kita pakai standar ini nanti nggak gini semuanya pasti. Gini dibolehkan kok, nggak ada masalah gitu. Nanti nyembelihnya ya asal-asalan semuanya akan tidak terputus semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya lagi, nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini Jadi ini ayamnya itu disembelihnya terlalu ke atas setelah di freezer atau setelah dicek lagi lebih dalam lagi itu ternyata di sini ya di saluran-saluran ini nggak ada yang terputus karena terlalu ke atas, nyembelihnya terlalu ke jakun. Jadi yang terputus ini lidahnya ya sini masih nyatu semua. Mati nggak? Ya mati karena sudah dipotong mati. Cuma kan jadi masalahnya kurang jelas ya. Ini terlalu tinggi ini cucu teknologi terus lagi acaranya rumah. Ini pas rumahnya tadi. Nah, ini nyembelihnya terlalu ke atas ya. Jadi di sini ini nggak bagus semuanya. Kemudian kalau yang ini ya, ini setelah masuk freezer, setelah ini dicek ternyata dua saluran pembuluh darahnya ini nggak terputus semuanya. Jadi masalah kalau wadahnya dua-duanya nggak terputus. Kalau untuk unggas lebih relatif kecok ya, atau sapi relatif kecok. Kalau darahnya sudah muncul, insya Allah nggak masalah, sudah terputus semuanya. Tapi kalau darahnya yang nggak terputus, ini jadi masalah. Kemudian kalau yang ini, jadi di situ 3 salurannya juga nggak ada yang terputus sama sekali, nggak ada yang terpotong sama sekali. Berat kalau ini. Kalau ini sistemnya dia dicetek. Jadi ayamnya ya terus dicetek ini ya. Jadi yang
terputus itu yang saluran paling bawah mau ini nah ini. Jadi ini nggak terputus semuanya ini, nggak terputus semuanya. Ini karena proses untuk nyembelihnya bukan di sini, tapi di cutek. Itu jadi masalah. Oke. Kemudian ini kalau yang ini ruminansia ya. Jadi di sini ini terlalu ke atas ini untuk nyembelihnya. Jadi hati-hati mengantisipasi kalau misalnya takutnya kalau terlalu ke atas nanti kulturnya nggak kepotong jadi masalah. Berani nggak gagal mempertaruhkan 20 juta bahwa ini nyembelihnya gagal sembelih? Gak pasti, gak bakalan. Wong dia nyembelih tuh maunya dijual kok. Itu yang jadi masalah ya. Itu kadang kita juga bos gitu. Kemarin itu kita juga ngaudit di perusahaan yang di situ setiap hari nyembelih 12.000 ekor. Perusahaan besar Pak, perusahaan besar semuanya. Jadi misalnya satu kali itu berapa rate ya? 3 sampai 6 rate lah. Satu rate-nya biasanya sekitar 3.000. Itu yang jadi masalah saat kita audit ya. Saat kita audit dia nggak baca basmalah. Ini jadi masalah. Padahal dia sudah ekspor, sudah kemana-mana, sudah bertonton yang di cold storage-nya, di freezer-nya. Itu yang kadang kita aduh ini padahal ini perusahaan besar nanti buat sosis, buat bakso, buat yang lain, buat semuanya, orang daging semuanya. Ini jadi masalah. Dia nggak baca basmalah. Padahal syarat utamanya atau rukunnya penyembelihan harus menyebut asma Allah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacanya apa? Allahu Akbar. Allah itu jadi masalah. Ya. Itu makanya ini potensinya para kiai ini, para yai nanti bisa mengedukasi semuanya tentang penyembelihan. Nah ini kaitannya ruminansia tadi yang kami sampaikan. Ini saluran pernafasannya, saluran darahnya salah satu yang kanan ya ini nggak terputus nih. Itu hati-hati ya. Salah satu cuma yang terputus. Kemudian evaluasi kalau sembelihannya itu sempurna atau enggak gitu ya. Jadi ini menetapkan status kematian hewan. Jadi menetapkan status kematian hewan itu kalau di ruminansia itu yang paling efektif itu kornea matanya. Kornea matanya sudah juga berkedip. Cuman ada dari ekstrimnya kadang dicolok-colok gitu buat terus yang jadi masalah kadang dicolok-colok jangan. Jadi di sini cuma hanya dikasih ini aja, kasih sensor tangan. Biasanya kalau dia sudah nggak berkedip udah tidak masalah, dia sudah mati. Tapi kadang langsung dicolok-colok gitu ya. Itu yang kadang kasihan. Sudah mati sudah ini dicolok-colok. Paling cuma di ini aja sampai tinggal dicolok-colok gitu. Kalau diunggas bagaimana Pak? Kalau diunggas itu biasanya dengan lihat di ini detak jantungnya. Kalau sudah nggak ada masalah. Atau misalnya di anusnya. Kalau anusnya sudah nggak bergerak itu sudah tidak masalah. Atau remor visible. Jadi misalnya saat disembelih sudah pergangan, terus dia meluluh semuanya, kakinya meluluh, terus kalau di ruminansia biasanya dia keluar kayaknya itu biasanya sudah benar-benar mati. Ya. Pak, kadang ada Pak saat diulangi, saat dikuliti itu kok masih ada gedut-gedut ya Pak, itu gimana? Itu gimana Pak? Kalau misalnya saat diulangi kok masih ada kakinya berjalan, nah itu gimana Pak? Remon, kalau masih ada yang gedut-gedut hah? Kan sudah dipotong kok Pak. Masih itu. Hah? Sampelnya sudah dipotong juga masih. Itu namanya gerakan hormonis. Jadi dia masih ada suplai oksigen setelah disembelih, dia benar-benar mati, masih ada suplai oksigen ke aliran-aliran itu. Bukannya itu ya Pak. Gak mampu juga. Kalau pecah bukan naruhnya itu sekalian berarti. Gimana? Kalau pecah bukan ruhnya itu sekalian. Pencabutan apa? Ruhnya. Ruhnya. Ya. Jadi nanti hati-hatinya seperti ini para kiai. Jadi kalau misalnya yang untuk ayam, kadang dia ditekan oleh pasar, rada lawan, dengki.
Makanya nanti biasanya kalau di RPA itu dia harus punya banyak contoh ya. Kalau lebih efektif contoh. Jadi contoh-contoh itu banyak, misalnya ada 5 atau 10. Jadi kalau misalnya dibeli 4 atau 10, nanti yang 5 dulu yang masuk, nanti setelah itu masuk gitu. Terus berjalan. Kalau yang di perusahaan-perusahaan besar itu enaknya dia punya namanya conveyor untuk bleeding atau untuk penirisan darah. Jadi bleedingnya ini, jadi setelah disembeli, bleeding atau penirisan darahnya itu punya space-nya banyak. Jadi biasanya kalau kita kalkulasi minimal 2 menit sudah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 menit, saat kita audit misalnya ada yang masih lembek-lembek masuk jarak, nah ini sudah harus diaudit ulang. Mau nggak mau harus instalasinya dirubah, ditambahkan conveyor-nya atau tambahkan ini gantungannya ya, gantungan untuk ayamnya itu harus ditambah rutenya, bisa ditambah perpanjang atau apa. Pokoknya ayam benar-benar mati sebelum masuk ke penjarangan atau sekali minggu ya. Itu kalau di perusahaan besar tidak masalah. Tapi kalau di perusahaan kecil atau RPA yang di pasar itu hati-hatinya kalau sudah diburu oleh pembeli. Hati-hati itu. Makanya dengan harus bisa mengedukasi orang oleh masuk di penjarangan kalau belum benar-benar mati. Biasanya kalau dia nyembelihnya tidak masalah, terputus semuanya, 1 menit itu sudah mati. Kalau broiler 1 menit itu sudah mati. Tapi kalau nyembelihnya ada masalah, pasti 1,5, 2 menit itu masih plek-plek terus. Oke. Kemudian selanjutnya 5 menit ya Pak. ya. Kemudian menetapkan yang ini, yang kalau di sapi ya, biasanya dengan dekatkan tangannya. Kalau sudah nggak ada besar apapun, itu insya Allah sudah benar-benar mati. Kemudian ini sambal, oke. Ya, nanti kalau misalnya mau ada apa, tanya jawab, termasuk yang tadi yang tadi saya ada di belakang itu. Kalau di MUI memang ada Pak. Jadi kriteria untuk jarak antara RPH babi sama RPH sapi. Cuman ya kriterianya kalau di kami di panduannya sistem jaminan halal itu sekitar 5 km. Dari mulai area sapi, RPH sapi sama RPH babi itu 5 km. Cuman kita lihat kondisi sekarang di Indonesia. Kondisi sekarang di Indonesia rata-rata untuk RPH-nya itu RPH peninggalan Belanda. Sejarahnya ya. Kalau RPH peninggalan Belanda rata-rata antara RPH babi sama RPH sapi itu barengan atau jejeran. Karena dulu untuk efektivitas dokter hewannya atau pihak veterinernya untuk ngecek sapi, untuk ngecek babi. Cuman kalau yang seperti itu harus ada sistem jaminan halalnya. Ada banyak Pak yang jejeran. Cuman kita bisa melakukan sertifikat kalau tidak ada fasilitas antara babi sama sapi. Makanya mau nggak mau semuanya harus ditembok. Dan nggak ada ruang masuk sama sekali. Pintu ada, harus ditutup pakai tembok. Termasuk masuknya. Kalau misalnya masuknya satu pintu, kita nggak mau. Misalnya ini sapi masuk sini, sapi babi masuk sini, terus bisa itu kita nggak mau. Nggak mau tempat masuknya semuanya satu jalur. Sapi, babi. Dan semuanya harus area tembok semuanya. Nggak boleh ada namanya sharing fasilitas. Satu dengan ini, satu dengan boleh. Itu kita siasati seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak bisa menerapkan sistem kita. Kalau misalnya RPH sapi sama RPH babi harus jaraknya 5 km, nggak bisa. Itu kendala nanti di peraturan wali kota, peraturan kabupaten, peraturan apa, itu nggak bisa. Banyak Pak di Jawa Tengah ini saya sudah menjumpai ada sekitar 4 atau 5 yang sudah saya audit ya. Itu makanya mau nggak mau, kalau misalnya dia nggak bisa memisahkan itu, nggak dapat sertifikat. Pak, ini kendala anggaran Pak, anggarannya tahun depan Pak, ini apa? Ya udah, anggarannya dibuat dulu, nanti tahun depan mengajukan lagi. Pakai layout dulu, layout untuk area babi sama area sapi. Oke. Makanya sertifikat halal kalau susah sih gitu ya. Ya karena itu ada namanya sistem jaminan halal. Perusahaan atau RPA atau RPH harus menjalankan sistem jaminan halalnya. Benar-benar yang belinya siapa yang beli? Benar-benar misalnya kalau ada ayam datang, bagaimana penanganannya? Ayam pas beli, bagaimana penanganannya? Ayam pasca beli, bagaimana penanganannya? Belum lagi ada stunning misalnya, ada
ada pemisahan. Sering Pak ini kalau yang di perusahaan-perusahaan besar kan pakai stunning tuh, tapi pemisahan. Ternyata setelah kita audit, stunningnya terlalu besar, ayamnya mati, tapi tetap disembelih, jadi masalah. Itu yang stunning kalau perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena dia skala untuk apa? Yang belinya berpuluh-puluh ribu, bahkan berpuluh-puluh ribu ya. Ada yang 12.000, ada yang 20.000. Itu kalau nggak pakai stunning, kasihan juru sembelihnya. Tapi harus memastikan stunningnya ini, pemisahannya ini nggak ada masalah. Kadang terlalu tinggi voltasenya, sampai 60 volt itu jadi masalah biasanya. Ayam masuk bukan penjarangan ya. Biasanya media untuk stunningnya itu pakai air dikasih listrik, habis itu ayam masuk terus dia ke stunning atau pingsan. Tapi jadi masalah lagi Pak, karena proses stunningnya terlalu lama. Kita punya standarnya itu stunningnya cuma 5 detik. Tapi karena terlalu lama sampai 10 detik, stunningnya sudah kecil, stunningnya sudah standarnya tidak ada masalah. Karena terlalu lama di stunning, dia bukan ke stunning tapi ke depan terus masuk mati. Bahkan jadi masalah. Itu masalahnya banyak ya kalau yang seperti itu. Kalau di stunning nggak ada masalah, yang jadi masalah karena speednya dipercepat atau conveyornya dipercepat. Nanti yang jadi masalah di scaldingnya, di penjarangannya, air panasnya, gitu Pak. Jadi masalahnya itu banyak sekali di RTA, apalagi juru sembelih yang punya tanggung jawab itu nanti harus bisa dipastikan. Kalau yang di RTA kecil atau RTA tradisional masih relatif aman, cuman harus hati-hatinya saat setelah sembelih sampai ke penjaraan itu harus dipastikan benar-benar mati. Kalau nggak benar-benar mati jadi masalah. Karena kondisi sosialnya seperti itu. Ini cepat-cepat diminta oleh ini customer, cepat-cepat ini pasarnya awan, cepat-cepat ini gak payu nanti. Wah, gitu dia. Oke, tersebut. Kalau ada diskusi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitianya sebelahkan, Saya Silvi dari Kabupaten Jakarta. Saya ingin menanyakan kaitannya dengan sertifikasi profesi juri. Itu apakah ada persyaratan khusus selain kita menguasai materi uji kompetensi tadi untuk mengikuti ujian kompetensi? Semisal kita disyaratkan harus bekerja di LPH atau kita sudah menyembelih beberapa kambing atau bagaimana. Terus kaitannya dengan yang itu pelatihan dari SPM, entah itu jilid 1 atau jilid 2, apakah nanti katakanlah ada fasilitas khusus atau diberitahu atau yang berminat uji kompetensi itu monggo silakan atau bagaimana? Itu nomor 1. Yang nomor 2 yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan contoh-contoh yang 9 tidak halal. Saya pernah menemukan sembelihan itu menceng. Domba Garut itu kan punya sumur itu kan sampai gitu. Jadi kalau kita ambilnya lurus itu nggak bisa karena natap sumur. Akhirnya kita ambilnya menceng gitu. Nah itu bagaimana? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Siti Fabri dari Jepara ya. Kebetulan kemarin kita ada juga pelatihan atau juru sembelih halal itu diadakan oleh Kementerian yang dari BI. Kemudian yang jadi percontohan itu Balai Kambang Pondok Pesantren Balai Kambang. Jadi untuk uji kompetensi ini sebenarnya ini urusan personal. Siapa yang mau mendaftarkan? Di situ ada banyak LSP namanya, lembaga sertifikasi profesi. Kalau di Jateng itu kayaknya ada LSPPI, ada mungkin Kesman, ada ya Bu. Nah itu LSP itu yang nantinya akan melakukan uji kompetensinya itu. Jadi kalau persyaratan khususnya ya dengan mempersiapkan SKKN ini dan punya keahlian untuk nyembelih, punya keahlian nyembelih. Sama halnya kalau misalnya saya mau misalnya nyupir, saya ini sudah bisa nyupir Pak, tapi saya belum punya SIM-nya aja gitu. Yang dinamakan sertifikat kompetensi, SIM-nya itu. Kalau misalnya dengan
SIM-nya tapi nggak bisa nyipir bisa aja. Ya, kalau persyaratan khususnya ya harus bisa nyipir itu dan ahli nyipir. Nanti ujian SIM-nya yang jadi masalah, nggak lulus terus berarti. Sama kayak di ujian jurisprudensi. Kalau misalnya dengan ditanyain ternyata kan asesor itu pasti bisa akan mencerna, oh ini benar-benar ahli nggak sih gitu. Semuanya. Jadi dari mulai kalau yang teknis ya, cara memilih pisau, cara memasaknya, sisi tajamnya bagaimana. Makanya kalau di penyembelihan itu ada sisi tajamnya itu harus menyeluruh, nggak boleh cuma yang paling ujung dong. Nah itu nanti bagaimana. Ini karena waktunya terbatas ya. Oke, yang satu yang sebelumnya. Jadi kalau rambu-rambunya, kalau di kita asalkan tinggal saluran itu terputus nggak masalah Pak Saiful. Jadi saluran itu terputus semuanya nggak masalah. Entah karena ada kondisi darurat ya, karena biasanya kalau di samping pun kadang ada yang kejadian seperti itu. Dia natap tembok misalnya, atau natap lantai misalnya. Itu bagaimana penanganannya biar ini. Kalau secara syar'inya asalkan tiga saluran itu terputus nggak ada masalah. Kalau perlu PNS, cuman nanti konsekuensinya lama mati atau enggak itu nggak ada. Kalau kemarin syarat untuk yang SPPI yang kita ikuti itu pengalaman setahun itu dibuktikan dengan rekomendasi dari tempat dia beli. Ada rekomendasi dari tempat beli bahwa benar ini sudah membeli setahun ukur atau setahun sebelumnya, atau ada yang kemarin ikut uji kompetensi udah yang beli 10 tahun, 12 tahun. Bahkan masih menarik, yang saya mau kiai semuanya ini karena waktunya terbatas. Kalau ada kesempatan lagi, semoga bisa silaturahmi kemarin kaitannya untuk Juleha. Bahkan kemarin kami sudah ketemu sama Gus Hamzah ya, kaitannya dengan koordinator koordinator Santriganya Jawa Tengah, itu apresiasi banget dengan kegiatan jurus ini. Dan harapannya nanti Pak Yai setelah dari sini itu nanti bisa koordinasi dengan kabupaten pemerintahnya. Jadi kemarin itu di Kesra atau Kesra yang di provinsi itu harapannya seperti itu. Nanti akan Kesra provinsi akan mengusi kota kabupaten masing-masing untuk mengadakan jurus ini. Yang harapannya yang bisa melatih itu yang jenengan, yang bisa melatih jenengan. Kalau misalnya ada keperluan Pak ini yang sisi kesehatan hewan dari dinas pertanian atau misalnya keperluan lagi dari MUI. Oke, baik, matur nuwun Romo Kiai semuanya. Allah matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.